Uang 2 juta hampir hilang dan akun TikTok pun terancam diretas. Jadi ceritanya beberapa hari belakangan ini kita hampir saja menjadi korban penipuan. Dan teman-teman di sini harus mengetahui modus penipuan belanja online terbaru ya. Sobat jalan guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya seiring dengan kemajuan teknologi ya, di sini segala sesuatunya itu berada di genggaman kita. Misalkan kita memiliki HP, kemudian juga terkoneksi dengan internet, tentunya kita bisa mencari panduan, mencari tutorial, atau mungkin juga kita mencari informasi, bahkan belanja pun ini kita bisa melalui ponsel kita. Dan di sini teman-teman harus mengetahui bahwasanya seiring dengan masyarakat yang sangat menikmati ya dari kemudahan yang ditimbulkan dari teknologi yang semakin berkembang ini, mereka itu para penipu itu juga mengupgrade kemampuan dirinya ya untuk beradaptasi memanfaatkan celah kelengahan dari para user. Dan pada video ini kita akan membagikan cerita ya yang nanti akan kita masukkan dalam playlist baru di channel Calon Guru, yaitu cerita kelam dunia online. Yang mana di sini kita baru saja hampir menjadi korban penipuan di TikTok, teman-teman. Dan kalau misalkan di sini kemarin kita nggak waspada, maka di sini akan kita kehilangan uang 2 juta dan juga akun TikTok pun juga akan hilang. Dan pada video ini saya akan memberikan update modus penipuan belanja online terbaru. Jangan sampai nanti teman-teman menjadi korban berikutnya. Sekaligus juga nanti di akhir video kita berikan tips aman belanja online terbaru. Dan selengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Oke sobat calon guru semuanya, jadi ceritanya adalah kira-kira seperti ini. Nah, beberapa hari yang lalu itu kita berniat ingin membeli sebuah peralatan olahraga yang sudah lama kita idam-idamkan ya. Kemudian berikutnya saya coba scrolling yang ada di TikTok. Di sana itu kan untuk TikTok itu selain media sosial itu kan juga kita bisa berbelanja di sana ya karena terafiliasi dengan Tokopedia. Kemudian setelah lama saya scrolling mencari produk yang saya inginkan, akhirnya ketemulah produk tersebut. Dan selanjutnya setelah saya rasa cocok ya dan harganya di sini cukup terjangkau, maka di sini kita lakukan check out. Dan untuk alur check out sendiri tentunya seperti orang-orang yang check out kebanyakan ya, itulah mulai dari kita mencari barang, kemudian setelah kita cocok itu kita kalau misalkan ingin dibeli kemudian itu kita masukkan keranjang. Kalau misalkan di sini kita ingin langsung membelinya supaya cepat datang, ini kita langsung saja check out. Kemudian setelah saya mengklaim, yaitu di sana itu ada beberapa diskon ya, baik itu diskon ongkir, kemudian juga diskon-diskon lainnya. Kemudian kita gunakan metode pembayaran, itulah kita lakukan, manfaatkan sisa saldo yang ada, kemudian kita tambah dengan pembayaran lewat toko ya. Kita datang ke Alfamart karena untuk barang itu harganya sekitar 2.100.000-an teman-teman. Dan tentunya untuk normalnya setelah kita melakukan pembayaran itu kan barang dilakukan pengemasan. Nah setelah barang dilakukan pengemasan maka nanti akan diantarkan kemudian transit ke kota-kota tertentu sesuai dengan wilayah tujuannya, dan kita tinggal menunggu saja di rumah untuk barangnya datang. Itu normalnya. Namun setelah saya tunggu sekitar 24 jam, ternyata barangnya itu masih dalam tahap penyiapan. Ternyata belum diantarkan ke kurir atau mungkin juga belum dalam perjalanan ya ketika saya pantau. Dan tak lama kemudian dari admin tokonya ini melakukan inbox nih, mengirimkan pesan kepada saya. Jadi di sini ada chat dari penjual teman-teman ya. Ya mana pada intinya isi dari chat tersebut itu adalah dia itu memberikan stiker yang bertuliskan silahkan chat admin dengan nomor WhatsApp di bawah ini untuk melakukan konfirmasi nanti pengiriman itu lewat ekspedisi yang mana. Padahal ketika saya check out itu sudah ada tuh untuk opsi dari pengirimannya, kita pakai JNT gitu kan. Namun di sini dari penjualnya itu melakukan chat kepada saya untuk melakukan konfirmasi kembali pada nomor WhatsApp yang dimaksudkan. Dan pada normalnya di sini sebenarnya kita udah tahu nih, kalau misalkan kita sudah bayar check out, maka kita tinggal menunggu saja barangnya tiba di rumah, dan kita tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi maupun juga chat di luar aplikasi TikTok ya. Dengan rasa penuh keingintahuan dan juga nanti kita manfaatkan untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman yang lain, saya merasa bahwa ini adalah nanti berujung ke arah penipuan ya. Maka di sini saya ambil saja HP, kemudian saya chat adminnya.
Dan di sana saya melakukan chat yang mana pada intinya itu adalah saya minta untuk melakukan konfirmasi. Saya konfirmasi bahwa saya adalah pembeli barang ini dan saya screenshot dari chat di TikToknya, kemudian diterima. Dan kemudian di sana ditawari untuk di packing dengan kayu apakah tidak, dan untuk di packing dengan kayu itu adalah tidak memerlukan biaya tambahan. Kemudian saya pilih saja yang di packing dengan kayu. Dan berikutnya dari adminnya di WhatsApp tersebut, dia itu memberikan link untuk melakukan konfirmasi ulang. Yang mana link tersebut adalah berisikan saya konfirmasi lagi. Untuk barangnya itu dikirim melalui ekspedisi apa? Apakah kantor pos, apakah desainer JNT atau JNE atau mungkin yang lainnya. Nah, kemudian saya memilih yang salah satu di antara ekspedisi itu. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya itu saya disuruh untuk masukkan 6 digit kode ya yang dikirimkan dari TikTok. Dan berikutnya dari adminnya itu di WhatsApp itu dia mengirim pesan bahwasanya oke, untuk pengiriman barang pemilihannya ekspedisi mana itu sudah kami terima. Nah, sekarang untuk melakukan konfirmasi terakhir silahkan masukkan 6 digit kode yang dikirimkan dari kami ya, yang dari TikTok itu. Dan disinilah timbul kecurigaan teman-teman ya. Kalau misalkan di sini kita dikirimkan 6 digit kode dari TikTok ya, tentunya itu adalah biasanya itu untuk melakukan semacam pemulihan akun ya. Atau mungkin juga di sini kalau misalkan kita itu ingin login akun TikTok dari perangkat lain, itu kan kita harus memasukkan kode tersebut yang dikirimkan ke nomor WhatsApp yang tertaup pada akun kita. Dan dari sini saya sudah mengetahui nih bahwasanya di sini ternyata online shop tersebut itu adalah berniat untuk melakukan penipuan. Penipuan apa yang dimaksud? Dan tentunya di sini kita ibaratkan teman-teman ya. Kita ibaratkan ini adalah barang ya. Ini adalah TikTok misalkan ya. Nah, TikTok itu kan semacam di sini marketplace ya. Marketplace atau mungkin kalau misalkan dalam dunia konvensional itu disebut sebagai rekber atau rekening bersama. Sementara di sini adalah untuk toko, kemudian di sini adalah kita sebagai pembeli. Nah, di sini alurnya itu kira-kira bahasa bayinya seperti ini. Nah, jadi di sini ada toko, dia itu menjual barang ke TikTok. Nah, kemudian kita sebagai pembeli itu ingin membeli barang tersebut. Nah, di sini kita membeli, checkout, melakukan pembayaran, itu ditahan uangnya di TikTok. Kemudian setelah barang dari toko ini dikirim sampai ke saya, barulah uang ini nanti dibayarkan kepada tokonya. Kalau misalkan di sini saya sebagai pembeli atau user ya, itu sudah konfirmasi penerimaan barang, maka uang ini baru akan diberikan. Itulah untuk normalnya. Namun di sini untuk modus dari oknum dari toko nakal ini ya, ini dia itu adalah dia itu berusaha untuk login ke akun TikTok saya. Kemudian dia itu sepertinya klik di bagian lupa password. Maka dari itu di sini saya dikirimi yaitu kode pemulihan 6 digit dari TikTok ya. Nah, ketika 6 digit kode OTP itu saya serahkan di chat admin yang tadi ya, yang ada di WhatsApp, otomatis dia itu akan bisa login nih. Akan bisa login ke akun TikTok saya. Nah, kerugian yang pertama yang saya dapatkan tentunya di sini akun TikTok saya itu akan bisa diakses yaitu oleh oknum ini. Kemudian yang kedua, oknum ini setelah berhasil mengakses, maka dia nggak mengirim barangnya. Selanjutnya dia itu akan langsung klik saja konfirmasi bahwa barang itu sudah saya terima. Otomatis di sini uang saya yang sudah masuk di TikTok itu akan dikirimkan, ditransfer kepada oknum pemilik toko ini. Jadi kerugian yang saya terima itu adalah yang pertama akun TikTok hilang, kemudian yang kedua barang nggak dapat, bahkan yang ketiga adalah untuk uang ini pastinya nggak akan kembali. Tentunya modus penipuan ini teman-teman harus diwaspadi ya, jangan sampai nanti kalian terkena hal yang seperti itu. Dan selanjutnya tentunya di sini kita akan tutup ya video ini dengan memberikan tips belanja online agar teman-teman tuh nggak tertipu ya. Jadi untuk yang pertama, inilah teman-teman untuk melakukan belanja online tentunya harus dipilih toko yang benar-benar itu terpercaya ya. Kemudian juga carilah barang dengan rating tinggi dan juga ulasan yang sangat positif. Dan berikutnya jangan mau kalau misalkan teman-teman disuruh untuk melakukan transaksi tambahan atau mungkin chat di luar aplikasi tersebut ya. Misalkan kita dialihkan ke WhatsApp, Telegram atau mungkin yang lainnya. Nah, kemudian teman-teman pahami betul ya untuk alur dari belanja online. Selanjutnya juga teman-teman ketika sudah menerima barang, pastikan teman-teman melakukan unboxing itu dilakukan perekaman.
Kalau misalkan nanti barangnya itu nggak sesuai ya dengan keinginan ataupun nggak sesuai dengan gambar, nggak sesuai dengan deskripsi, maka tentu nanti akan bisa nih untuk melakukan klaim, untuk kita melakukan retur ya. Dan tentunya teman-teman mengisikan rating ketika barang udah sampai sesuai dengan sesuai dengan kesan masing-masing ya. Oke, kira-kira itu teman-teman ya, untuk berbagi pengalaman dari kami yang kita masukkan dalam playlist baru cerita kelam dunia online. Bagi kalian yang punya cerita yang sama atau mungkin juga punya cerita tentang penipuan online, silahkan tinggalkan saja kolom komentar atau mungkin kalian DM saya, nanti akan kita sajikan dalam storytelling supaya nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana, supaya nggak menjadi korban penipuan. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.